Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kaifa halukum jami'an? Sakum tayyibin. Kaum muslimin dan muslimat, kita bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab, dan insyaallah kali ini kita akan membahas tentang pola dalam membuat kalimat. Dan ini penting, setelah kita mengenal kata, kita mengenal kalimat. Sekarang yang menjadi persoalan bagaimana cara membuat kalimat. Kalau kata saja yang kita miliki, kita nggak tahu cara membuatnya, maka ini nggak sampai kepada maksud kita dalam berbahasa Arab. Baik, kita akan mengenal berbagai macam pola. Pertama kita akan kenal pola jumlah ismiyah. Pola jumlah ismiyah, yaitu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim itu polanya banyak sekali. Nah, kita akan kenalkan satu persatu tentang pola jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Baik, kita lihat di sini. Kita lihat untuk pola yang pertama. Untuk pola yang pertama, ya, isim zahir mufrad muzakkar. Isim zahir mufrad muzakkar. Artinya apa? Mubtadanya isim zahir mufrad muzakkar. Kemudian khabarnya juga isim zahir mufrad muzakkar. Ya. Jadi antara mubtada dan khabar itu harus memiliki kesamaan. Harus memiliki kesamaan. Ya, dalam hal mufrad, ya, seandainya mubtadanya mufrad, ya, kemudian muzakkar, maka di sini juga mufrad muzakkar, khabarnya mufrad muzakkar. Ya, mufrad muzakkar. Kita lihat ya dalam contoh biar lebih jelas lagi. Ya, pola yang pertama itu apa? Isim zahir. Yang pertama isim zahir. Contohnya adalah al-kitabu. Al-kitabu. Ya, ini isim zahir. Ya, isim zahir. Apa makna isim zahir? Isim zahir itu adalah bukan dhamir, bukan kata ganti. Jadi apa saja yang bukan kata ganti itu namanya isim zahir. Maka Alkitab ini adalah isim zahir karena dia bukan kata ganti, bukan dhamir. Ya, bukan dhamir. Terus yang kedua apa? Mufrad. Yang kedua bentuknya mufrad. Isim zahir, mufrad. Ini mufrad. Alkitabu ini mufrad. Terus muzakkar. Ini juga muzakkar. Maka kalau seandainya mubtadanya polanya seperti ini, maka khabarnya kita perhatikan juga sama. Di sini isim zahir, ya, mufrad muzakkar. Ya, kata jadid isim zahir, dia bukan dhamir. Kemudian mufrad, ya, ini mufrad jadid dan juga bentuknya muzakkar. Ya, ini ada mubtada, ini ada khabar. Hanya saja polanya, ya, isim zahir mufrad muzakkar, ya, kemudian khabarnya isim zahir mufrad muzakkar. Nah, untuk mengulang kembali apa itu mubtada? Mubtada itu adalah kata yang terletak di awal. Kata yang terletak di awal. Dan kata yang terletak di awal ini bentuknya ma'rifah. Bentuknya ma'rifah. Ya. Di sini kata Alkitab ini ma'rifah. Jadi syarat mubtada itu ma'rifah. Alkitab ini ma'rifah, berarti sudah memiliki syarat. Alkitabu. Ya, jadi tidak boleh kitabun. Jadi kata yang di awal itu kita mulai dengan al-kitabu. Ya, seandainya dia bukan nama orang, ya, kita pakai alif lam. Al-kitabu jadidun. Ya, ini mubtadanya sudah ma'rifah. Kemudian khabar ini bentuknya nakirah. Nakirah itu ditandai dengan adanya tanwin. Al-kitabu jadidun. Maka ini sudah sesuai dengan pola mubtada dan khabar. Mubtadanya ma'rifah dengan alif lam di sini, khabarnya nakirah dengan tanwin. Hanya saja polanya di sini adalah polanya isim zahir mufrad muzakkar, khabarnya isim zahir mufrad muzakkar. Ya, jadi harus sesuai dengan pola yang ini. Al-kitabu. Baik, sekarang yang kedua, contoh yang kedua, kita buat isim zahirnya, ya, manusia. Kalau di sini isim zahirnya adalah benda mati. Sekarang kita buat isim zahirnya manusia. Ya, Muhammadun. Ya, Muhammadun mahirun. Ya, Muhammadun ini mubtada. Dia terletak di awal dan ini sudah ma'rifah.
Ya, ini sudah ma'rifah karena semua nama itu ma'rifah, tidak perlu menggunakan alif lam. Jadi nggak perlu kita katakan al-Muhammadu. Ya, berbeda dengan ini. Ya, ini ya bukan nama orang. Ya, kalau ini nama orang. Jadi semua nama orang nggak perlu pakai alif lam. Sehingga Muhammadun ini sudah ma'rifah. Mahirun ini adalah khabarnya, bentuknya juga nakirah. Nah, polanya kalau kita lihat ya sama dengan yang di atas, polanya isim zahir. Muhammad ini adalah nama, dia bukan kata ganti. Kemudian bentuknya mufrad, ya, bentuknya mufrad, kemudian bentuknya muzakkar. Maka khabarnya juga begitu. Ya, kita lihat di sini khabarnya apa? Isim zahir, ya, bukan kata ganti, kemudian juga mufrad, kemudian juga muzakkar. Karena di sini tidak ada tanda tamar butuh tanda muannas. Baik, jadi pola pertama ini ya mubtada khabarnya ya mufrad muzakkar, ya isim zahir mufrad muzakkar, kemudian khabarnya isim zahir mufrad muzakkar. Kita bisa buat dalam contoh yang lain, misalnya untuk contoh yang pertama ini bisa kita katakan ya al-qalamu, ya al-qalamu misalnya apa? Rakhisun. Al-qalamu rakhisun. Ya, pena itu murah. Ya, ini polanya sama dengan ini. Al-qalamu ya dia isim zahir mufrad muzakkar, rakhisun juga polanya juga sama, ya isim zahir mufrad muzakkar. Ya, jadi disesuaikan antara mubtada dan khabar. Mufrad bila mana mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Bila mana mubtadanya muzakkar, khabarnya muzakkar. Baik, ini pola yang pertama. Ini pola yang pertama. Kita masuk kepada pola yang kedua. Ya, pola yang kedua isim zahir mufrad muannas. Ya, apa yang membedakan dengan pola yang pertama? Di pola yang pertama ini muzakkar. Ya, mufrad muzakkar. Kalau di sini apa? Mufrad muannas. Ya, artinya apa? Di sini mubtadanya muzakkar, di sini mubtadanya muannas. Ya. Ya. Kemudian khabarnya isim zahir mufrad muannas sama. Nah, jadi kaidahnya dalam membuat kalimat pola jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, bila mana mubtadanya muannas, ya ini kita katakan ini as-saburatu ini muannas karena ada tamar butoh. Ya. Bila mana polanya muannas, maka di sini juga muannas. As-saburatu jadidatun. Jadi mufrad muannas dengan mufrad muannas. Ya. Jadi tidak boleh kita katakan as-saburatu jadidun, salah. Ya, karena tidak matching, tidak sama. Dia harus sama ya. Kalau muzakkar muannas, as-saburatu jadidatun, papan tulis itu baru. Nah, ini polanya juga pola jumlah ismiyah. Diawali dengan isim, ya. Ini sebagai mubtadanya. Ya, ini sudah juga ma'rifah. Kemudian khabar itu adalah kata yang menjelaskan mubtada. Jadi khabar itu apa? Kata yang menjelaskan mubtada. Bila mana khabar itu tidak ada, tidak bisa dipahami. Misalnya kita katakan as-saburatu, papan tulis itu. Ya, kemudian kita berhenti. Orang nggak paham gimana papan tulis itu. Maka ini butuh penjelasan. Bagaimana papan tulis itu? Jadidah. Ketika kita katakan as-saburatu jadidah, maka orang sudah paham. Ya, papan tulis itu baru. Jadi ini pola yang kedua. Isim zahir mufrad muannas, ya khabarnya isim zahir mufrad muannas. Baik, contoh yang kedua, ya contoh yang kedua isim zahir, ini juga isim zahir Fatimah, tapi bentuknya nama orang. Kalau ini nama benda mati, di sini adalah nama orang. Ya, Fatimatu mahiratun. Fatimatu mahiratun. Ya, ini adalah isim zahir karena dia bukan dhamir, ya. Kemudian dia sebagai mubtada, ya karena dia merupakan kata yang di awal. Terus kemudian bentuknya apa? Mufrad, Fatimah, dan muannas. Ya, isim zahir, mufrad, muannas. Maka khabarnya di sini kita temukan isim zahir, ya bukan dhamir. Kemudian mufrad, mahirah ini mufrad, muannas. Jadi sangat gampang untuk pola kedua ini, isim zahir mufrad muannas dengan isim zahir mufrad muannas. Maka perlu kita pahami pola-pola seperti ini ya agar bisa kita kembangkan lagi dengan bentuk yang lain, dengan contoh-contoh yang
yang lain. Intinya adalah bagaimana pola mubtada dan khabar mufrad muzakkar tambah mufrad muzakkar. Yang mubtadanya mufrad muzakkar, khabarnya mufrad muzakkar. Kemudian pola yang kedua mufrad muannas tambah mufrad muannas. Mubtadanya mufrad muannas, khabarnya mufrad muannas. Ya, ini harus disesuaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.